Mungkin langsung saja Kang dijelasin apa saja sih proker dan juga jobdesk dari Kementerian Agama ini. Silakan. Perkenalan dulu kan ya? Iya, lupa. Perkenalan dulu ya. Aduh, saya lupa. Sebelumnya perkenalkan ini siapa kan enggak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nurhuda. Sebagai 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 Menteri Agama. dan kelas Jurusannya komputerisasi akuntansi. boleh Kang. Perkenalkan, nama saya Asrul Maulana Aziz. Di sini saya sebagai staf Kementerian Agama. Saya jurusan komputerisasi akuntansi semester 3 Legura. Boleh Teh. Perkenalkan, nama saya Sarah Muslimah. Saya staf Kementerian Agama. Saya dari Perbankan Syariah semester 3 reguler. Boleh langsung ke proker dan juga jobdesk dari Kementerian Agama Kang. Kalau untuk proker ya, dari Kementerian Agama itu lumayan ada banyak. Iya. Terutama ada 2 proker yang memang proker besar. Yang pertama itu proker RIC dan yang kedua proker Tabligh Akbar. Sisanya itu adalah proker rutinan seperti mengawasi KJP KJS, lalu ada poster dakwah, lalu ada tahajud call, puasa sunnah, bukber atau buka bersama. Lalu ada yang baru itu one day one juice di bulan Ramadan gitu. Sudah terlaksana itu Kang? Alhamdulillah yang rutinan selalu terlaksana dan yang one day one juice di bulan Ramadan itu alhamdulillah terlaksana. Kalau RIC itu apa sih Kang? Boleh dijelasin gitu sedikit secara garis besarnya? Kalau RIC itu kan singkatannya singkatan sebuah singkatan kan. RIC itu kan Ramadan in Campus. Iya. Nah, di situ sebuah proker di mana terutama mahasiswa baru dia wajib mengikuti RIC. Kenapa? Karena RIC ini menjadi salah satu syarat kelulusan atau syarat sidang. Syarat sidang di akhir semester. Makanya itu, dan Kementerian Agama memfasilitasi mahasiswa baru untuk mengenal lebih jauh bagaimana tentang agama Islam, terutama di bulan Ramadan seperti itu. Kalau tahun ini terlaksananya online apa gimana Kang? Yang RIC? Kebetulan kalau kemarin RIC itu online ya, online. Virtual ya. Virtual. Jadi kami ganti prokernya namanya Ramadan in Digital of Maksum University. Di apa sih? Di YouTube. Ininya Lidomu. Ya. Ya. Oh gitu. Segitu Kang? Ya, Udah. yang RIC. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, soalnya udah banyak banget ini yang nanya. Wow. Pada kepo-kepo tentang Menag. Yang pertama dulu mungkin apakah menjadi Menag harus lulusan pesantren? Ini mungkin pertanyaannya dari maba ya Kang yang belum tahu. Boleh dijelasin Kang? Oke, saya jelaskan. Sebenarnya sih kalau untuk yang ingin menjadi Menteri Agama itu tidak harus lulusan pesantren juga. Karena ya silakan saja kalau misalkan memang dari kalian punya basic tentang agama dan punya niat atau keinginan untuk berdakwah lah ya, terutama dalam organisasi yaitu di dalam Menteri Agama, silakan saja bisa mendaftar atau bisa ikutan, terutama untuk masuk ke BEM. Dan nanti juga ada beberapa tahapan atau seleksi di mana terutama yang udah menjabat dari BEM dia akan menilai apakah orang tersebut cocok atau enggak. Sebenarnya sih kalau misalkan rata-rata itu orang mikirnya ini mah kayaknya orang yang lulusan pesantren aja, karena memang dia selama di pesantren punya basic agama yang kuat gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan tidak memilih yang bukan lulusan pesantren gitu. Yang penting ada basic ya. Iya, yang penting ada basic. Masih nyambung nih Kang kayaknya. Apa sih kriteria kalau mau masuk ke Menag itu? Kriteria ya yang mau masuk gitu. Sebenarnya sih kriterianya yang penting kita niat yang kuat. Karena kan pertama kita ada roker rutinan. Proker rutinan di mana setiap 2 minggu kalau di jadwal kami itu 2 minggu sekali ya, kayak misalkan tahajud call atau puasa sunnah. Nah itu butuh niat yang kuat dan butuh keinginan yang kuat juga gitu. Maka itu paling yang pertama yaitu niat yang kuat, lalu ingin beribadah bukan hanya untuk organisasi saja, tapi beribadah karena Allah juga. Mau belajar juga ya. Iya, Kang? mau belajar karena kan di sini kita saling belajar gitu, bukan
seolah-olah Kementerian Agama itu dia yang paling ngerti tentang agama, tapi kita juga tetap saling belajar gitu. Boleh Kang Tetehnya mau nambahin mungkin kriteria yang buat masuk BEM ke Kemenak, masuk Kemenak Kementerian ya, Agama. paling kayak Kang Uji tadi, paling yang penting niat, yang kedua itu istiqomah ya. Iya. Pertama kalau kita niat tapi nggak istiqomah, nggak konsisten, ke situnya juga akan susah gitu. Pertama gitu. Keduanya itu sama-sama ingin berubah. Pertama itu kita dari Kemenak itu bukan hanya mengubah diri sendiri, tapi mengubah semua. Pertama anggota badan eksekutif mahasiswa. Yang kedua kalau bisa sih semua mahasiswa gitu. Langsung pertanyaan selanjutnya ya Kang. Apa saja sih kesan pesan menjadi Menag? Boleh satu-satu mungkin ya, dari Teteh dulu. Kesan dan pesannya. Kalau dari aku kesan pesan jadi Menag tuh gimana ya? Kita tuh kan ngajak orang ya kayak ngajak orang gitu buat jadi lebih baik, bukan berarti kita juga udah baik gitu, tapi benar-benar apa sih berusaha untuk menjadi baik gitu. Kan kalau misalkan emang ngajak orang tuh pahalanya juga sama ya ke kita juga gitu sih sebenarnya. Kalau kesan pesan apa selama jadi Menag sekarang gitu. Kalau misalkan pesannya mungkin nanti buat Menag selanjutnya gitu, tetap apa ya, jaga niatnya karena Allah gitu, ngejalanin apa-apa tuh karena Allah. Terus juga apa sih, jangan cuman mau aja gitu jadi Menagnya. Jadi kita teh apa ya, benar-benar harus istiqomah gitu sih. Intinya meluruskan niat ya Teh. Meluruskan niat. Jadi apapun yang kita hirup itu harus apa ya, dengan asma Allah gitu loh. Gitu sih. Nah. Boleh dari Kang Asrul. Apa menjadi Kemenak? Kesan pesannya. Kesannya paling ya jadi Kemenak asik sih. Selain jadi kita berorganisasi, kita juga insya Allah ibadah ya. Memperbaiki diri ya mungkin Kang. Yang penting niat dari kitanya gitu. Iya. Untuk pesannya paling ya semakin baik lagi lah gitu aja. Ya, langsung Kang Oji. Kalau untuk kesan menjadi Kementerian Agama, benar-benar dimana ketika saya pertama kali menjabat itu diuji gitu. Benar-benar pertama kesabaran, keistiqomahan, bagaimana kita melakukan ibadah dengan tulus, dengan niat yang baik gitu. Itu benar-benar sangat keuji. Apalagi di Kementerian Agama itu ada beberapa proker yang tadi proker rutinan. Itu sangat benar-benar menguji seluruh anggota dari Kementerian Agama. Betul. Gimana kita melakukan proker, coba misalkan tahajud call itu kita ngadain di jam 2 atau jam 3 kan, terus membangunkan orang-orang terutama di anggota BEM DPM, dan mungkin ada mahasiswa yang mau ikut. Itu kan lumayan berat juga itu sih. Terus kalau misalkan untuk pesannya, semoga untuk Kementerian Agama selanjutnya bisa memberikan yang terbaik dan bisa membuat atau menambah keimanan dari anggota BEM DPM terutama untuk juga mahasiswa gitu. Langsung pertanyaan selanjutnya Kang, apa saja proker yang akan datang dari Kementerian Agama? Kalau untuk proker yang akan datang ya, kalau yang akan datang sebenarnya sebentar lagi itu ada proker Tablik Akbar, di mana Tablik Akbar ini akan dilaksanakan insya Allah di awal bulan Ramadan, awal bulan November. Astagfirullah. Iya. Kalau untuk proker besarnya ya cuman Tablik Akbar yang insya Allah awal bulan November. Kalau misalkan yang lainnya paling ya proker rutinan sih, proker rutinan. Kalau untuk Tablik Akbar itu dilaksanakannya khusus untuk mahasiswa Al-Masum apa umum, Kang? Kalau untuk kabar baiknya memang Tablik Akbar kita tidak hanya dilaksanakan untuk mahasiswa, tetapi kita juga membuka untuk umum. Karena kan kalau untuk Tablik Akbar ini sebuah media di mana semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu tentang agama gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum yang misalkannya mau datang atau mau mengikuti ya silahkan, kami membuka selebar-lebarnya. Tapi tetap kita mengutamakan untuk mahasiswa, tapi kita juga membuka untuk umum juga gitu.
Berarti boleh nih ya nanti untuk mahasiswa Almasum boleh sambil ngajak teman-temannya yang lain yang mungkin dari luar kampus untuk ikut tablik akbar nanti Betul. tanggal 8 ya Teh. Iya, Kebetulan Teteh ya jadi ketua Iya. pelaksananya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa ada gitu proker yang belum atau tidak terlaksana sebelumnya? Apa ya? Kayak Belum ya? Paling waktu pas pertama itu teh kita mau apa sih, mau ngadain Ada wacana. iya ada Iya. wacana buat apa sih tahfiz. Tahfiz. Oh iya, oke. Iya, tahfiz. Ada itu rencana proker buat itu. baru gitu, Iya. rencana Jadi baru bukan rencana. hanya buat BEM aja, tapi Iya. buat mahasiswa yang mau gitu. Jadi kan kalau misalkan itu ada apa ya, kayak ada sertifikatnya gitu. Jadi yang apa MTQ ya, Iya. tahfiz kayak gitu. Kenapa belum terlaksananya Teh? Soalnya emang dari apa ya, dari ustadznya juga ya Kang ya, emang apa sih Nyari pembina lah. nyari Karena memang pembina, kita kan seriusnya itu bukan hanya sebuah proker gitu kan, karena memang kepinginnya tuh ada manfaat untuk yang mengikutinya gitu. Jadi yang bingung tuh pertama dari pembina juga sih, pembina, lalu pelaksanaannya pun kita bingung misalkan di hal seperti apalah, misalkan ada waktu tertentu atau seperti apa. Kita bingungnya seperti itu sih. Mungkin periode selanjutnya bisa terlaksana ya Teh. Amin. Amin, Berdoa semoga. saja. Langsung pertanyaan selanjutnya ya Kang. Apa ada kendala di situasi pandemi ini dalam menjalankan proker? Boleh dijawab sama siapa? Enggak, gimana Rice? Paling itu ya kendalanya tuh jadi yang apa sih, yang Yang tadinya proker harusnya, besar, iya. yang tadinya offline kita harus benar-benar Online. apa 360 derajat benar-benar diubah gitu dari apa ya, dari kepanitiaan, dari apa sih, dari acara juga ya kemarin gitu. Dan juga mungkin belum ada pengalaman Iya, juga ya bener Teh ya. banget. Kemarin juga saya kaget waktu RIC. Iya. Saya kan pertama proker besar yang ngadain Iya. online ya. Oh, Jadi iya. saya juga belum berpengalaman. Gimana, Pastinya. ya. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya lancar ya Teh. Oke, langsung saja selanjutnya. Menjadi menag, apakah itu keinginan dari Akang Teteh sendiri atau gimana? Kalau dari aku emang dari pertama juga ditanya mau masuk kementerian apa, benar-benar menag. Jadi yang mau nanya siapa aja, benar-benar kita teh apa ya, teguh sama pendirian gitu. Kalau misalkan kita pengen satu, udah satu aja, gak ada pilihan kedua gitu. Kalau misalkan pilihan pertama apa sih, masih bisa kecapai gitu dengan usaha kita gitu. Itu sih. Mau nambahin dari Akang? Enggak, sama sih. Mau bertanya nih ke Teh Sarah. Kan kebetulan Teh Sarah sebagai ketuplak dari Tablik Akbar. Ya. Nah, kan sekarang dilaksanakannya online ya. Pasti berbeda sekali sama tahun kemarin yang mungkin diketuai oleh Kang Uji. Ya. Apa saja sih kesulitan gitu menjadi ketuplak di acara Tablik Akbar ini gitu? Kalau misalkan buat kesulitan, insya Allah ya apapun gitu ya, segala kesulitan apapun pasti bisa ditangani kalau misalkan emang kita benar-benar gitu ngejalaninnya gitu sih. Apa sih, setiap Allah ngasih kesulitan sama kita tuh pasti ada jalannya gitu. Jadi insya Allah lah kalau misalkan buat kesulitan mah, kalau misalkan dijalaninnya bareng-bareng, panitia bekerjanya bareng-bareng, itu tuh bakalan keatasi sama-sama gitu sih. Gitu ya Teh. Nah, mau bertanya nih, apakah jadi menag itu apa ya? Bukan keluh kesah menjadi menag gitu. Keluh kesah jadi menag. Jadi sama mahasiswa ya Kang ya. Jadi kita tuh kayak yang dipandangnya tuh paling bener, paling suci, Betul. paling ngerasa paling bener aja gitu ya. Padahal mah enggak gitu. Dari kita teh bener-bener pengen ngajak ke mahasiswa tuh, ayo kita teh berubah gitu kan. Ayo kita berubah sama-sama gitu kan. Bukan apa ya? Bukan kita teh gimana ya? Kami juga sih yakin. Jangan nangis Teh.
Kayak mau nangis ngomongnya. Enggak sih, kayak gitu aja. Jadi Ujian jadi menag ya teh. iya, pasti kan setiap dakwah juga ya pasti ada ujiannya. Iya. Rasulullah juga gitu ya, kekasih Allah banyak gitu ujiannya, apalagi kita manusia biasa gitu. Masya Allah. Dari Akang Asrul. Jadi benar. Keluh kesah. Iya sama sih gitu. Kita tuh lagi belajar ya. Jadi kita itu bukan yang paling benar, bukan yang paling ngerti. Saya yakin sih dari semua mahasiswa pasti banyak yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Ya. Jadi saya mah mau ya, kalau misalnya saya ada kesusahan, saya nanya, saya juga bakal bertanya ke mahasiswa lain, mau itu tentang agama, mau itu tentang apa. Karena saya juga ya nyadar diri gitu. Saya bukan orang yang paling ngerti tentang agama. Saya juga kadang salah gitu, bukan kadang lagi, sering salah gitu. Iya. Kalau kendalanya juga saya kadang-kadang kalau tahajud call suka ketiduran. Iya bener. Itu saya juga minta maaf ke Menag gitu, saya juga sering Dimaafkan gak? Dimaafkan lah. Pasti dimaafkan. gitu sih. Ya, dari Kang Uji. Kalau apa tadi keluh kesah ya? Iya. Keluh kesah sih memang lumayan ya, ujian terberat lah bagi kita semua gitu. Karena memang sih tuntutannya itu kan bukan hanya dari, terutama dari mahasiswa atau mungkin dari yang lain. Memang kan namanya Kementerian Agama pasti kan tuntutannya di mana ya kita tuh harus benar-benar paham lah tentang agama, dan kita pun harus benar menerapkan apa yang agama perintah gitu. Sebenarnya sih memang kita masuk ke Kementerian Agama itu bukan kita tahu atau kita paham tentang semua agama gitu, atau kita paham tentang agama Islam, tapi dimana ya kita masuk itu kita paham agama, tapi misalkan ada beberapa mungkin yang memang kita tuh tidak paham. Nah dari situlah gitu, bukan mahasiswa itu bukan menuntut, atau misalkan yang lain itu bukan menuntut, tetapi membantu gitu, membantu kita gitu untuk sama-sama kita dakwah bersama gitu, bersama mahasiswa dan bersama yang lainnya gitu. Dan itulah sih yang jadi ujian terberat bagi Menag gitu. Masya Allah ya, ternyata jadi Menag itu nggak mudah gitu ya teh. Mungkin ya tadi pertanyaan terakhir ya Kang Teh. Sayang sekali nih waktunya udah habis. Oh iya, Wah, udah habis. Informasi untuk mahasiswa Universitas Masum, insya Allah bulan depan kita dari pihak kampus akan launching sosmed asli bikinan kampus. Nama aplikasinya Gue Banget. Nah, isi dari aplikasi ini selain informasi dari kampus juga backlink ke website. Nah, jadi buat perwalian info dari kampus tuh bisa diakses di aplikasi ini. Udah mungkin cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa ya, nanti jam 2 ada podcast bersama Kementerian Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.